Halo teman-teman semua, berjumpa kembali nih di Penvel Channel, pencinta novel. Kali ini kita bakalan lanjutin kisah dari novel yang berjudul Perempuan di Klinik Bersalin, yang menceritakan seorang perempuan yang terjebak di sebuah klinik bersalin berhantu, teman-teman. Nah, buat kalian yang belum subscribe channel ini, wajib banget untuk subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Penvel Channel. Dan buat kalian yang belum nonton kisahnya dari awal, wajib banget nonton biar ceritanya jadi runtut. So, sekarang, biar nggak lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya. Kita telah memasuki bab ke-11, di rumah Pak Lurah. Keesokan harinya, aku dan Mas Agung kembali berangkat mencari keberadaan klinik bersalin Kencana untuk mengetahui apakah benar Dewi, anak kami satu-satunya itu, memang berada di sana, ataukah di tempat lain. Kami berangkat lebih pagi dari kemarin, sebab ternyata jarak yang harus kami tempuh lumayan jauh dan memerlukan waktu sekitar hampir 1,5 jam di perjalanan dalam keadaan normal, tak terkendala suatu apapun. Semisal macet, ban sepeda motor kempes atau bocor, dan hal yang semacamnya. Setelah selesai sholat subuh, kami langsung berangkat. Genap 1 minggu sudah Dewi meninggalkan rumah kami. Sementara dari pihak kepolisian belum juga ada kabar tentang putri sematawayang kami itu. Aku dan Mas Agung betul-betul merasa sangat sedih dan kehilangan. Semua rasa bercampur jadi satu. Bingung, sedih, kecewa, khawatir, was-was, dan entah apa lagi. Seperti hari kemarin, kami menyusuri jalan yang sama menuju ke arah jalan di mana terpasang papan nama bertulis Klinik Bersalin Kencana. Jalan masih lengan, hanya ada beberapa buah mobil dan sepeda motor yang melintas di jalan, sehingga pembawa sepeda motor yang kami kendarai melaju dengan kecepatan lebih. Di sepanjang jalan menuju ke sana, kami menanyakan kepada beberapa orang yang kami jumpai, apakah ada desa di sekitar klinik bersalin tersebut. Tapi tak ada satupun dari mereka yang mengetahuinya. Setibanya kami di tempat di mana papan nama klinik bersalin Kencana terpasang, Mas Agung mematikan sepeda motor. Kami lalu berdiri di samping papan nama itu sambil berharap ada orang yang lewat melintasi jalan yang ada di depan kami. Kami tak berani lagi untuk masuk ke dalam seperti kemarin, sebab kami masih merasa trauma atas apa yang kami alami. Sekitar setengah jam lebih kami berdiri dan menunggu, namun tak ada seorang pun yang lewat di jalan ini. Hampir saja kami merasa putus asa dan memutuskan untuk pulang lagi. Ketika tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara mesin motor menuju ke arah di mana kami sedang berdiri. Betapa lega dan gembiranya, akhirnya ada juga orang yang kami jumpai. Mas Agung kemudian berjalan mendekati ke arah jalan dan mencegat sepeda motor yang lewat itu dengan mengayunkan tangan kirinya. Dan aku mengikuti suamiku itu dari belakang. Alhamdulillah, si mas pengendara sepeda motor tersebut mau berhenti. "Ada apa ya Pak?" tanya mas pengendara motor setelah dia mematikan sepeda motornya. "Maaf sebelumnya mas, sudah mengganggu perjalanan masnya. Saya mau menumpang tanya, apa ada desa yang paling dekat di sekitar sini?" tanya Mas Agung. "Oh itu ada Pak, tapi jaraknya lumayan jauh. Bapak jalan saja terus mengikuti jalan aspal ini. Nanti sekitar 9 km ada pertigaan. Nah, Bapak ambil yang ke arah kiri. Terus saja sampai ketemu kantor kelurahan. Itu batas desa terdekat," jawab mas pengendara motor menjelaskan. "Kalau lewat jalan situ bisa nggak ya mas?" tanya Mas Agung lagi, seraya menuju ke arah jalan yang menuju ke klinik bersalin Kencana, sesuai arah panah di papan nama itu. "Wah, kalau itu sih saya nggak tahu Pak. Setahu saya itu arah jalan yang mau ke perkebunan singkong." "Oh gitu ya. Baiklah mas, terima kasih banyak. Sekali lagi maaf sudah mengganggu waktunya." "Sama-sama, nggak apa-apa Pak. Saya juga nggak sedang buru-buru kok." Mas pengendara sepeda motor itu pun kemudian melanjutkan perjalanannya. Aku dan Mas Agung saling berpandangan.
Setelah Mas pengendara sepeda motor itu berlalu dari hadapan kami, sejenak kami bergeming, sibuk dengan pemikiran masing-masing. Tapi Mas pengendara motor itu bilang jalan yang ada tanda panah di papan nama klinik bersalin kencana adalah jalan ke arah perkebunan singkong. Pantas saja kemarin kami tak bertemu dengan seorang pun di jalan itu. Juga tak ada satu buah rumah pun yang kami lihat. Tapi kenapa ada papan nama klinik bersalin kencana dan ada gambar arah panah menuju ke arah dalam? Apa mungkin Dewi juga melewati jalan ini dan tersesat di dalam? Aku membantah, ya Allah, hamba mohon lindungi putri kami Dewi. Doaku dalam hati. Ayo Mas, kita lanjutkan lagi perjalanan ke desa terdekat. Ajakku pada Mas Agung dengan semangat setelah beberapa saat kami terdiam. Iya, ayo Dek, semoga saja ada petunjuk yang bisa kita temukan di desa itu yang berhubungan dengan Dewi, ucap Mas Agung penuh harap. Kami pun sedang melanjutkan perjalanan menuju ke desa terdekat dengan mengikuti petunjuk yang telah diberitahu oleh Mas pengendara sepeda motor tadi. Sekitar 20 menit kami sampai di depan sebuah bangunan bercat warna putih. Di depan bangunan itu ada sebuah papan nama dengan tulisan Kantor Kelurahan Desa Alang-Alang. Segera kami menuju ke pintu depan kantor kelurahan tersebut. Setelah Mas Agung memarkir sepeda motornya di halaman samping. Assalamualaikum, kami mengucapkan salam hampir bersamaan. Waalaikumsalam, terdengar suara jawaban dari dalam kantor. Tak berapa lama berselang, seorang ibu parubaya berseragam Pemda warna coklat kaki pemerintah daerah datang menghampiri kami seraya bersenyum ramah. Ada yang bisa saya bantu, Pak, Bu? Tanya ibu itu. Saya Agung dan ini Tuti, istri saya. Maksud kedatangan kami ke sini ingin bertemu dengan Pak Lurah, Bu. Apakah beliau ada? Kata Mas Agung. Oh, kebetulan hari ini Pak Lurah sedang nggak masuk kantor, Pak. Beliau izin karena ada keperluan. Tapi kalau Pak Agung dan Bu Tuti ingin bertemu dengan Pak Lurah, bisa langsung saja ke rumah beliau. Nggak jauh kok dari sini. Mungkin hanya sekitar 1 kilometer. Kata ibu pegawai kelurahan tersebut menjelaskan. Baiklah kalau begitu Bu, kami akan ke rumah Pak Lurah sekarang. Terima kasih atas infonya, kata Mas Agung. Sama-sama Pak. Setelah kami diberitahu arah dan ciri-ciri rumah Pak Lurah oleh ibu pegawai kelurahan itu, maka aku dan Mas Agung pun mohon pamit dan segera menuju ke rumah Pak Lurah. Assalamualaikum, kami mengucapkan salam setelah sampai di depan pintu rumah Pak Lurah. Waalaikumsalam, terdengar suara seorang laki-laki dari dalam rumah menjawab salam kami. Pintu terbuka dan tampak seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahun, berperawakan kurus tinggi tersenyum pada kami. Mari silakan masuk, Pak, Bu, kata Pak Lurah sembari mempersilahkan aku dan Mas Agung masuk dan duduk di ruang tamu rumahnya. Apa ada yang bisa saya bantu? Tanya Pak Lurah setelah aku dan Mas Agung duduk. Saya Agung dan ini Tuti, istri saya Pak. Maksud kedatangan kami ke sini karena ada hal yang ingin kami tanyakan. Barangkali saja Pak Lurah selaku penguasa wilayah Desa Alang-Alang mengetahui tentang keberadaan klinik bersalin kencana yang beralamatkan di Desa Alang-Alang ini. Sekilas aku melihat wajah Pak Lurah tampak terkejut dan berubah murung. Aku memberi kode kepada Mas Agung agar tak meneruskan ucapannya. Pak Lurah menghela napas panjang. Kalau boleh saya tahu, dari mana Pak Agung dan Bu Tuti mengetahui tentang klinik bersalin kencana? Dan ada masalah apa dengan klinik bersalin itu? Tanya Pak Lurah setelah beberapa saat. Aku menautkan kedua alis mendengar pertanyaan Pak Lurah tersebut. Kenapa beliau bertanya seperti itu pada kami? Aku membantah. Kami mengetahui soal klinik bersalin kencana dari surat kabar yang terbit 4 tahun lalu, jawab Mas Agung. Aku kemudian mengambil koran yang kutemukan di kamar Dewi dari dalam tas, kemudian menyerahkan kepada Pak Lurah. Ini korannya Pak, kataku.
Pak Lurah sebentar membaca koran yang aku berikan. Putri kami berpamitan akan melamar pekerjaan di klinik bersalin kencana waktu itu. Tapi sampai sekarang dia belum juga pulang. Sudah 1 minggu yang lalu, kami berulang kali menghubungi HP-nya, tapi nomornya nggak pernah aktif. Kami juga sudah melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib, tapi belum juga ada kabar berita. Pak Lurah mendengar cerita kami dengan seksama tanpa menyela sedikit pun. Terlihat wajah beliau semakin murung saat mendengar cerita kami. Aku mengerutkan kening. Kenapa wajah Pak Lurah kelihatan murung waktu mendengar cerita kami ya? Ada apa sebenarnya? Bersambung.